Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dalam waktu teduh bersama. Edisi Selasa 15 Februari 2022. Bacaan kita hari ini Esra 1 ayat 1 sampai 11. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami, untuk boleh kami nikmati perjalanan hidup ini dan menikmati kasih dan pemeliharaan-Mu. Namun sebelumnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami untuk dapat mengerti kehendak Allah dan melakukan kebenaran Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Kami boleh menyatakan kehendak Allah di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Tema kita, rancangan Tuhan untuk kebahagiaan. Kita sering mendengar bahkan menyanyikan lagu rohani, rancangan Tuhan adalah rencananya bukan seperti rencana manusia. Lagu yang hendak menggambarkan bagaimana kedaulatan Tuhan yang mengatur kehidupan sesuai rencananya, bukan berdasarkan kehendak manusia. Rancangan Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Demikian pula dalam pembacaan kita saat ini, digambarkan bagaimana rencana Tuhan
yang dinyatakan melalui sejarah kehidupan umat Israel. Kitab Esra menceritakan suatu permulaan baru bagi umat Israel. Setelah 70 tahun lamanya tertawan di negeri orang, mereka akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke negeri asalnya, yaitu Yerusalem. Namun yang luar biasa dari peristiwa ini ialah bagaimana kedaulatan Tuhan dinyatakan. Terbukti dengan digerakkannya Raja Kores, Raja Persia saat itu untuk membiarkan orang Israel kembali keluar. Tidak hanya membiarkan orang Israel pulang kembali ke negeri asalnya, melainkan digerakkan Tuhan untuk turut mempersiapkan dan menjamin perjalanan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Rancangan Tuhan yang hebat dinyatakan bagi kehidupan umat Israel, sekalipun di luar pemikiran mereka. Tidak terbayangkan bagi orang Israel bahwa Raja Kores akan turut bekerja dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi umat Israel. Dalam menjalani kehidupan ini, seringkali Tuhan menyatakan pertolongan dan penyertaannya di luar rencana dan pikiran kita. Tuhan berdaulat menyatakan rencananya, menggerakkan segalanya untuk menyatakan kebahagiaan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu percayalah pada rancangan Tuhan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami persembahkan padamu Tuhan pada pagi ini. Kami berterima kasih kebenaran firman-Mu boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menyapa kami pada pagi hari ini, dan terus meneguhkan kepercayaan kami, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, dan terus meletakkan iman kepercayaan kami pada rancangan Tuhan, yang kami yakini rancangan Tuhan itu selalu baik dan indah, dan mendatangkan kebahagiaan. Tolonglah kami ya Tuhan, sertai kehidupan kami, teristimewa perjalanan siara hidup hari ini, dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas berusaha, melakukan tanggung jawab, dan saudara-saudara kami yang belajar, mengenyam pendidikan, mencari pekerjaan, Tuhan berkati, dan Tuhan nyatakan setiap hal yang baik bagi hidup kami. Berkatilah ya Bapa umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada, dalam kondisi mereka. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, mengalami pergumulan, mengalami tekanan, kesulitan, teguhkan dan topang mereka. Menikmati sukacita saudara-saudara kami karena ulang tahun, menikmati sukacita karena keberhasilan, Tuhan sempurnakan pengucapan syukur anak-anak-Mu. Kami berdoa orang tua kami menikmati hari tua, diberkati dan dalam kondisi baik dan sehat, selalu bersyukur dan bergembira di hari-hari tua, masa-masa pensiun mereka. Kami mendoakan pemerintah bangsa negara ini, pemimpin kami, Bapak Presiden bersama Bapak Wakil Presiden, dan semua jajaran, semua pemerintah sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil. Anugerahkan hikmat, kekuatan, kearifan, mengayomi bangsa dan negara ini, melindungi, bahkan melaksanakan setiap program-program mereka, dan terutama dikaruniakan hikmat oleh Tuhan bagi pemerintah kami dalam mengatasi wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami hari ini, kami lalui dengan penuh kasih dari-Mu. Ampuni kami, terima kami yang datang berdoa dan bersyukur di dalam dan demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.